Selamat siang saudara, kami temani Anda dengan rangkaian informasi aktual, di antaranya berbagai atribut Capres-Cawapres mulai menghiasi kota Jakarta. Dari arena Jakarta Fair Kemayoran, kami ajak Anda menyaksikan serunya Sirkus Kabaret Show. Saya Prisya Fania, bergabunglah dalam Jakarta News. Menjelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang, berbagai atribut kampanye telah tersebar di hampir seluruh wilayah di Jakarta. Tidak hanya di tempat umum, atribut kampanye seperti poster dan spanduk turut menghiasi rumah-rumah warga. Atribut kampanye untuk pemilihan presiden 9 Juli nanti sudah tersebar. Sejumlah atribut mulai dari spanduk, brosur dan baliho terlihat menutupi sejumlah jalanan, rumah-rumah warga sekitar, bahkan di kendaraan umum. Gambar-gambar calon presiden dan wakil presiden mewarnai ibu kota Jakarta selama beberapa pekan ini. Tim sukses dari kedua kandidat gencar mempromosikan capres dan cawapres pilihannya dengan berbagai cara. Sayangnya, kegiatan ini diwarnai dengan pemasangan atribut kampanye dengan saling berdempetan satu dengan yang lainnya. Dikhawatirkan akan terjadinya bentrok antar pendukung kedua calon kandidat. Yohanes Otto dan Leoni melaporkan dari Mangga Besar, Jakarta. Proyek pembangunan MRT menyebabkan kemacetan di sekitar ruas bundaran Hotel Indonesia. Tidak hanya kemacetan, halte bus Transjakarta Hotel Indonesia juga dipindah. Pembangunan Mass Rapid Transit atau yang lebih dikenal MRT sudah mulai berjalan. Salah satunya di daerah Bundaran HI. Proyek pembangunan ini sudah berjalan sekitar 20%. Proyek pembangunan MRT dirasakan sedikit mengganggu karena harus mengambil bagian jalan Transjakarta. Dampaknya, stasiun Transjakarta jurusan Bundaran HI harus ditutup sementara waktu. Pengguna bus Transjakarta yang bertujuan ke Bundaran HI terpaksa harus dipindahkan ke stasiun pemberhentian Sarina selama masih dibangunnya proyek MRT. Proyek MRT ini juga menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di seputaran daerah stasiun bus Transjakarta Bundaran HI. Nampaknya pengguna jalan dan bus Transjakarta masih harus tetap bersabar, karena diperkirakan pembangunan MRT akan terus berlangsung hingga 4 tahun mendatang. Tim Liputan, Jakarta News. Jelang hari libur anak sekolah, kawasan Monas yang menjadi salah satu objek wisata di ibu kota justru terlihat kotor dan tidak teratur. Hal ini disebabkan oleh berbagai pelanggaran peraturan yang dilakukan baik oleh pengunjung maupun pedagang. Berlibur ke tempat wisata dan bangunan bersejarah adalah saat yang dinantikan oleh seluruh keluarga. Seperti yang terlihat di kawasan Monumen Nasional atau Monas yang berada di Jakarta Pusat. Banyaknya pengunjung dan minimnya pengawasan membuat sejumlah tempat di Monas menjadi kotor dan tidak teratur. Meskipun sudah ada peraturan di pintu masuk utama, tetap saja para pengunjung masih makan, minum, dan tiduran di kawasan Monas. Kendati demikian, tidak ada teguran atau sanksi yang diberikan oleh petugas Monas. Hanya terlihat beberapa petugas kebersihan yang berjalan ke sana kemari untuk membersihkan sampah yang ditinggalkan pengunjung. Tim Liputan UBM TV, Jakarta. Trotoar yang harusnya untuk pejalan kaki justru digunakan untuk parkir motor. Informasi sesaat lagi hanya di Jakarta News.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jakarta News. Pasca digelarnya Pekan Raya Jakarta, kawasan Monas tidak luput dari sampah yang menumpuk. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, segera kita bergabung dengan rekan Yesikam di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Yesi, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, rekan saya Priscilia Fania. Ya, saya sudah berada di Monumen Nasional, tepatnya di Jakarta Pusat. Di sini pasca Pekan Raya Jakarta yang diadakan di Monumen Nasional. Di sini bisa dilihat rekan Prisil, banyak sampah yang masih berserakan walaupun Pemprov DKI sudah melakukan penyisiran di sejumlah halaman di Monumen Nasional ini. Walaupun begitu, tetap saja sampah-sampah kecil masih belum teratasi. Demikian Prisil. Lalu Yesi, bagaimana dengan pengunjung yang datang ke Monas? Ya, baik Prisil, untuk pengunjung hari ini dikatakan masih cukup ramai. Banyak pengunjung yang dari luar daerah. Mereka di sini datang menggunakan bus pariwisata. Lalu bagaimana pendapat pengunjung di sana terkait kebersihan Monas itu sendiri, Yesi? Ya, setelah saya wawancarai beberapa pengunjung yang ada di sini, beberapa pengunjung mengatakan bahwa kebersihan memang menjadi salah satu faktor ya untuk mereka berrekreasi di tempat ini. Walaupun mereka mengeluhkan tentang banyaknya sampah, tapi mereka tetap saja menyisihkan waktu liburan mereka untuk berlibur di tempat ini, Priscil. Terima kasih Yesi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Yesika melaporkan langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Masyarakat ikut memberikan komentarnya terkait larangan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk membeli barang dagangan pedagang kaki lima di kawasan Monas. Berikut adalah hasil wawancara reporter kami, Yohan Lamana, kepada beberapa pengunjung di kawasan Monas, Jakarta. Sekarang saya berada di kawasan Monumen Nasional dan akan sekarang mewawancarai pengunjung terkait dengan peraturan yang dibuat oleh Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama tentang pelarangan pengunjung untuk membeli barang dagangan dari PKL. Setuju nggak Kak kalau misalnya itu beneran diadakan karena pengunjung didenda 20 juta Kak kalau misalnya tertangkap basah gitu istilahnya? Oh, sebenarnya sih nggak apa-apa kalau misalnya dengan adanya PKL kan sebenarnya emang ada kurang nyamannya juga kan biar nanti sehingga emang steril aja kawasan. Berarti Kakak setuju ya dengan peraturan tersebut ya? Makasih Kak. Ada. Belum tahu ya? Iya. Ya, sedangkan sekarang udah ada peraturan kayak gitu nih Kak. Kakak setuju atau nggak setuju sama pendapatnya aja sih Kak? Setuju nggak ya? Iya. Kalau sebagai pengunjung, jelas kadang ini ya kita terpaksa gitu ke makan ke metro, nggak ada yang jual di sini, agak berat buat kita juga walaupun mungkin lebih ke ditertibin aja kali ya. Iya, betul. Ya, soalnya di satu sisi juga kita kan pengunjung, kita sebenarnya membutuhkan mereka. Tetapi masalahnya di kebersihannya sih Kak. Ya. Kenapa muncul larangan itu karena PKL? Pengelolaannya yang nggak bagus. Selama ini mereka dibiarkan begitu saja, makanya ya seperti itu aja. Kalau sampai ada regulasi yang besar, saya rasa itu nggak bagus. Mematikan ekonomi rakyat, Kerakyatan ya? Iya, ekonomi kerakyatan. Iya. Oke deh Kak. Makasih Kak ya. Sebelumnya udah tahu belum ada larangan? Belum. Oh, belum tahu ya. Nah, sekarang kan udah ada larangan kayak gini nih Bu. Iya. Kalau misalnya kita yang pengunjung Bu, Iya. ketahuan membeli di pedagang kelima yang di sekitar Monas di depan itu kita kena denda Bu 20 juta. Pendapat Ibu gimana? Setuju atau nggak setuju? Nggak setuju ya, soalnya kita kan butuh juga kalau mau beli minum kan cepet gitu ya. Dengan ada pedagang kelima jadi cepat. Bisa cepet. Tapi kan ada beberapa pengunjung juga merasa kayaknya Monas jadi kotor gara-gara adanya pedagang kelima itu gimana Bu? Iya, soalnya kan kitanya sendiri pengunjung mungkin ya buang sampah sembarangan atau apa gitu. Bener. Ya, seharusnya juga mungkin petugasnya juga harus Lebih sering yang nyapu bersihin bukan apa kayak apa sampah-sampah berserakan juga sih kurang dijaga juga. Mungkin kesadaran dari pengunjung juga harus sadar, harus jaga kebersihan juga. Iya. Oke deh, terima kasih Bu ya atas waktu. Nah, jadi gimana Bu? Ibu setuju atau nggak setuju? Kalau aku sih setuju aja Mas. Pendapatnya kenapa Bu? Karena anak-anak kan kadang-kadang kan kalau makanan di luar itu kan kurang bagus gitu.
udah itu aja ya. Makasih. Sama gini Pak, Bapak setuju tentang peraturan PKL itu kan kita kan ada denda 20 juta Pak ya? Iya. Itu Bapak setuju apa enggak sama pendapat Bapak aja? Kenapa setuju, kenapa nggak setuju gitu Pak? PKL singkatan dari Pedagang kaki lima. Oh, pedagang kaki lima, betul. Iya, denda itu. Iya, denda yang Baik, yang saya tahu tentang PKL pedagang kaki lima itu memang sekarang marak ya di mana-mana. Iya, betul Pak. Terutama di wisata-wisata seperti ini. Seharusnya ditertibkan tuh. Kalau misalkan dikenakan denda wajar karena dia posisinya nggak ngepas gitu loh. Iya. Artinya harus ditertibkan, itu bagus itu. Program Tapi yang- Jokowi itu ya harusnya ya. Iya, program Jakarta si wakil gubernur sih Pak. Betul. Tapi masalahnya yang kena denda adalah kita Pak yang membeli. Oh gitu. Iya, kita yang membeli itu gimana Pak? Bapak setuju atau enggak? Saya tak pernah lihat di Gubernur Bandung ya itu menerapkan PKL itu tertib. Kenapa? Dia itu pedagang kaki lima ditertibkan oleh Pak Gubernur ya langsung. Setiap dia melanggar aturan dia dikenakan denda 1 juta. Itu bagus. Alhamdulillah tertib ternyata. Iya, Ya, jadi mereka ditertibkan, difasilitasi misalkan kios itu mereka diarahkan ke sana. Jadi pedagang kaki lima itu tidak sembarangan di pinggir jalan. Bagus itu dikenakan denda. jadi Bapak sejauh ini setuju Pak ya dengan adanya Setuju. peraturan itu ya Pak ya? Iya, bagus. Oke deh. Ya. Tapi yang denda itunya pembeli bukannya pedagang. Oh, yang didenda pembeli. Iya Pak, betul. Ya seharusnya pembeli itu juga tahu ya aturan-aturan. Misalkan dikasih tulisan tuh ya dilarang berjualan di sini, harusnya yang beli itu tahu gitu. Walaupun sudah ada peringatan tegas tentang pedagang kaki lima, tetapi para pedagang ini tetap saja menjajakan jualannya. Saya Yohan melaporkan dari Monas, Jakarta Pusat. Trotoar seharusnya menjadi fasilitas umum bagi para pejalan kaki. Namun, apa jadinya jika trotoar digunakan sebagai tempat parkir kendaraan? Parkir liar dan PKL kembali melanggar peraturan. Hal ini terjadi di Bundaran HI Jakarta Pusat, Rabu 25 Juni 2014. Trotoar yang berfungsi sebagai tempat pejalan kaki penuh dengan motor yang parkir tanpa izin. Pedagang kaki lima pun kerap menjajakan barang dagangannya di tempat yang tidak seharusnya. Papan peraturan dengan jelas menuliskan peraturan yang diberlakukan di Pemprov DKI Jakarta mengenai penertiban lokasi parkir dan PKL. Perda nomor 8 tahun 2007 melarang membuka tempat dagang, parkir, dan pangkalan ojek di tempat umum. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Pemprov DKI Jakarta sering membersihkan lokasi umum dari parkir liar dan PKL. Namun demikian, para pedagang dan pengendara motor masih melanggar peraturan itu. Pemerintah perlu mencari cara lain untuk mengatasi hal ini agar peraturan dapat ditegakkan. Tim Liputan UBN TV. Ada yang baru dalam pagelaran Jakarta Fair 2014 di G-Expo Kemayoran. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Jakarta News. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jakarta News. Piala Dunia 2014 tentu menarik untuk diperbincangkan. Event 4 tahunan ini selalu berhasil menyedot perhatian para penikmat sepak bola. Berikut adalah cuplikan hasil pertandingan Piala Dunia yang berlangsung dari malam hingga dini hari tadi. Belanda memetik kemenangan sempurna saat bertemu Chile di pertandingan terakhir Grup B. Gol terjadi di menit 77 lewat pemain pengganti Leroy Ver. Gol ini menjadi penyemangat tim Belanda sehingga berjuang hingga menit akhir. Hasilnya, Memphis Depay berhasil mengoyak gawang Chile di menit 92.
Belanda menang 2-0 dan memperoleh poin sempurna dengan 9 poin dari 3 kali pertandingan. Di pertandingan lain, Brazil juga berhasil memetik kemenangan penting saat bertemu Kamerun. Neymar menjadi pembuka gol Brazil lewat tendangan cantiknya di menit 17. Kamerun lantas tidak menyerah. Joel Matip menyamakan kedudukan di menit 21. Lagi-lagi Neymar menjadi pembangkit semangat rekan-rekannya lewat gol di menit 35. Setelah rehat, Brazil tampil lebih beringas. Hasilnya mereka menambah 2 gol lewat Fred di menit 49 dan Fernando Luis di menit 84. Skor akhir Brazil menang 4-1 atas Kamerun. Dengan hasil ini, Brazil menjadi pemuncak grup A dengan skor 7 poin. Jakarta Fair 2014 hadir dengan nuansa baru, yaitu hadirnya Sirkus Kabaret Show. Sirkus ini dihadirkan untuk memeriahkan Jakarta Fair dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Jakarta ke-487. Warawiri Pekan Raya Jakarta tidak luput dari kemeriahan bintang tamunya setiap hari. Salah satu bintang tamu yang hadir untuk menghibur pengunjung Jakarta Fair 2014 ini adalah Kabaret Show. Aksi panggung yang memukau serta banyaknya pengunjung memberikan warna baru dalam Jakarta Fair 2014. Dengan adanya Kabaret Show ini, suasana di PRJ semakin hangat. Antusias penonton dan aksi panggung membuat suasana semakin seru. Acara yang berlangsung 1 jam ini berhasil menarik pengunjung yang lewat untuk menonton. Acara Kabaret Show menampilkan atraksi-atraksi khas sirkus seperti juggling bola, topi, hingga tokat api. Tim Liputan UBM TV melaporkan dari Jakarta. Mampir ke Jakarta Fair 2014 rasanya belum lengkap jika tidak mencicipi makanan khas Jakarta, kerak telur. Makanan berbahan dasar ketan dan telur ini selalu diserbu pengunjung yang memadati arena G-Expo Kemayoran, Jakarta. Makanan satu ini tentunya tidak asing didengar. Hampir semua orang mengetahui makanan khas Jakarta ini. Berbahan dasar telur dan ketan yang dibakar, inilah kerak telur. Makanan ini marak muncul saat Pekan Raya Jakarta digelar. Setiap tahunnya tidak ketinggalan para pedagang kerak telur memadati area PRJ di Kemayoran. Anomali pembeli senang dengan hadirnya para pedagang kerak telur. Bila mana ingin membeli, Anda dapat memilih jenis telur yang Anda inginkan. Tersedia telur ayam negeri, ada pula telur bebek yang berukuran lebih besar. Harga yang ditawarkan tidak memerlukan kocek yang dalam. Bahan-bahan makanan ini terbuat dari nasi, ketan aron setengah matang yang dicampurkan dengan telur ayam ataupun telur bebek, beserta dengan bumbu rempah-rempah lainnya. Cara membuat makanan ini cukup unik. Saat kerak telur sudah setengah matang, maka wajan dibiarkan terkena bara api sambil dikipas-kipas, dan bara api tetap menyala. Setelah agak kering dan matang, barulah kerak telur siap untuk disajikan. Namun, setiap tahunnya, harga per porsi kerak telur ini terus meningkat, mengikuti harga bahan dasar yang kian mencekik leher. Tim Liputan UBM melaporkan dari Jakarta. Usai sudah kebersamaan kita dalam Jakarta News hari ini. Sukses untuk Anda. Saya Prislia Fania dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.